Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah perjumpakan kita kembali. Insya-Allah pada pertemuan ini, pada sesi ini kita akan membahas salah satu kalau kita lihat banyak pertanyaan di komen-komen YouTube itu, Ustadz kapan mau dibuat video pembahasan makhorijul huruf dan sifat huruf. Maka insya Allah pada sesi ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf, yaitu berbicara tentang atau membahas tempat-tempat keluar huruf. Terlebih dahulu kita akan fahami sedikit sebelum masuk kepada bab atau pembahasan inti dari makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu terambil dari kata-kata khoroja, ya, khoroja. Terambil dari kata-kata khoroja, khoroja artinya keluar, ya. Kemudian dijadikan ia menjadi isim makan, ya, isim makan, maka ia akan menjadi kata-kata makhraj. Makhraj. Kemudian dibuat ia menjadi jamak, ya, jamak dari kata makhraj adalah makhorij. Makhorij. Ini. Maka makhorijul huruf, makhorijul huruf. Maka ini khoroja keluar, tempat keluar, ini tempat-tempat keluar. Jamak bentuk banyak dari makhraj atau artinya adalah tempat-tempat keluar. Apa itu? Yaitu huruf-huruf al-huruf, yakni huruf hijaiyah, ya. Yaitu tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Ini yang akan insyaallah kita bahas, ya, pada sesi ini insyaallah. Kemudian apa sih pentingnya kenapa kita harus mengetahui makhorijul huruf? Apa pentingnya kita mengetahui makhorijul huruf, tempat-tempat keluar huruf? Karena ketika kita membunyikan huruf-huruf hijaiyah, ketika salah tempat keluar huruf, ya, salah tempat keluar huruf, maka ia akan merusak bangunan kalimat itu sendiri, ya. Dan ketika rusak bangunan kalimat, maka ia akan merusak makna ayat. Dan ketika rusak makna ayat, maka tak sesuai lagi dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh, ya. Kenapa kita harus mempelajari makhorijul huruf? Apa pentingnya makhorijul huruf? Contoh sering kita lihat, ya, apalagi ayat, ya, ayat yang sekarang ini populer di bulan Ramadan ini, yaitu Al-Baqarah 185 yang berbicara tentang Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Akhir ayatnya berbunyi la'allakum tashkurun. Tashkurun. Nah, lihat. Apa pentingnya kita mengetahui makhorijul huruf? Kita fokus ke huruf shin saja. Makhraj dari huruf shin ini, makhraj dari huruf shin ini adalah wastul lisan. Wastul lisan, tengah-tengah lidah nempel ke tengah-tengah langit-langit atas. Ini. Ketika kita tidak memberikan pada makhrajnya, ya, tidak keluar pada makhraj tengah-tengah lidah, maka sebahagian dari kita membacanya menjadi taskurun. Lihat. Ketika tertukar huruf shin menjadi huruf sin, ini adalah disebabkan apa? Karena tidak faham tempat keluar huruf. Kalau shin tempat keluar hurufnya adalah tengah lidah, sedangkan huruf sin tempat keluar hurufnya adalah ujung lidah. Maka ketika orang salah menyebutkan tashkurun menjadi taskurun, mereka itu karena enggak faham tempat keluar huruf itu. Maka ketika rusak atau salah tempat keluar huruf, lihat rusak bangunan yang seharusnya terambil dari kata-kata syakaro, berubah menjadi sakaro. Rusak bangunan kalimat. Dan ketika rusak bangunan kalimat ini, ya,
sahabat Quran yang dimuliakan Allah, maka dia akan merusak makna ayat. Merusak makna ayat. Yang seharusnya artinya la'allakum tashkurun pakai huruf shin syakara, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran menjadi hudan, menjadi furqan. Akan tetapi ketika tertukar makharijul huruf maka rusak. Jadi taskurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mabuk. Itu lihat. Ketika salah makharijul huruf maka akan merusak makna ayat. Dan ketika sudah rusak makna ayat, rusak makna ayat, maka otomatis akan tak sesuai lagi dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ini artinya adalah positif, tertukar hurufnya menjadi negatif. Maka ini bahaya, tidak boleh terjadi, dan kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan jali yang dapat merusak makna ayat. Enggak boleh terjadi. Ya. Makharijul huruf sudah, kemudian pentingnya makharijul huruf, kemudian yang ketiga, sebelum kita masuk kepada pembahasan, yang ketiga, ulama yang mempelajari ilmu tajwid berbeda pendapat, berbeda pendapat tentang jumlah dari makharijul huruf itu berapa. Ya, makhraj am, ya, makhraj secara umum ada 5, ya, secara umum ada 5. Yang pertama namanya al-jauf. Ini makhraj secara umum, ya. Makhraj secara umum belum dirincikan ada 5. Yang pertama namanya al-jauf, yang kedua namanya adalah al-halaqa. Al-halaqa. Kemudian yang ketiga namanya adalah al-lisan. Al-lisan. Kemudian yang keempat namanya asy-syafatain. Syafatain. Dan yang kelima namanya adalah al-khayshum. Al-khayshum. Ini adalah 5 makharijul huruf secara umum, dan masing-masing ini nanti ada bahagian-bahagiannya, ya. Maka secara keseluruhan makhraj khas namanya makhraj khas dari yang 5 umum ini berjumlah nanti 17. Maka ini adalah makhraj secara am, secara umum, ya, makhraj secara umum. Kemudian jumlah makhraj khas nanti yaitu rincian dari yang 5 ini berjumlah 17. Berjumlah 17. Maka dan tidak semua ulama-ulama qurra sepakat bahwasanya jumlah dari makharijul huruf ini 17, ya. Ada yang mengatakan 16, ada juga yang mengatakan 14. Seperti itu, ya. Nanti akan kita nampak satu persatu ketika kita telah masuk kepada membahas satu persatu dari makharijul huruf ini, ya. Makhrajnya sudah, kemudian pentingnya kita mempelajari makharijul huruf juga sudah, kemudian juga kita sudah sampaikan tentang jumlah dari makharijul huruf, yaitu secara umum ada 5, akan tetapi secara khusus nanti, ya, biarpun berbeda-beda pendapat, akan tetapi pendapat yang lebih dipilih yaitu yang dikatakan oleh Imam Jazari dalam matanya, makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Maka pendapat yang lebih mukhtabar, yang lebih dipilih, yaitu menyatakan makharijul huruf secara keseluruhan nanti berjumlah 17. InsyaAllah kita akan langsung masuk kepada al-jauf, ya. Kita akan bahas al-jauf terlebih dahulu. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu dari 5 makhraj secara am atau umum tadi. Ada 5. Insyaallah pada bab makharijul huruf ini akan kita jelaskan satu persatu dari yang 5 tadi. Baik, yang pertama makharijul huruf itu namanya al-jauf. Apa al-jauf itu? Al-jauf itu adalah rongga mulut
dan rongga tenggorokan. Ini arti al-jauf ya. Al-jauf adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Apa maksudnya? Yaitu huruf-huruf yang keluar hanya dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Maka perlu saya sampaikan di awal ya, maka setiap satu dari huruf hijaiyah, maka dia hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Ya, satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kalau dia tidak al-jauf, berarti dia al-halaq. Kalau tidak al-halaq, al-lisan. Kalau tidak lisan, berarti syafatain. Kalau tidak syafatain, dia khayshum. Maka tidak ada nanti huruf yang ketika contohnya keluar dari tenggorokan, dia juga akan keluar dari khayshum, tidak ada. Ya, ada huruf nanti yang keluar dari lisan, tapi keluar juga dari syafatain, tidak ada. Masing-masing huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kecuali nanti ada dua huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Ini mim dan nun ini pengecualian saja, dia otomatis dua huruf ini akan juga keluar dari rongga hidung atau al-khayshum. Hanya dua huruf ini. Selain huruf yang dua ini, maka hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Nanti dalam praktek akan nampak, kita lihat. Al-jauf. Apa huruf dari al-jauf ini? Huruf dari al-jauf adalah bisa mudah kita ingat, yaitu huruf mad tabi'i. Huruf mad tabi'i. Apa huruf mad tabi'i? Yang pertama alif mati, sebelumnya baris atas. Yang kedua wawu mati atau wawu sukun, sebelumnya baris dhammah. Dan yang ketiga ya mati, sebelumnya baris kasrah. Ini dari huruf dari al-jauf ya. Al-jauf tadi artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kita ambil contoh. Qala yaqulu qila. Nah, ini dia. Huruf dari al-jauf adalah huruf mad tabi'i. Alif mati sebelumnya baris atas, wawu mati sebelumnya dhammah, kemudian ya mati sebelumnya kasrah. Contohnya qala. Ketika kita membaca qa, maka dia dibaca panjang, dan panjangnya suara itu terasa sekali keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Qala. Qala. Kita baca wawunya yaku, terasa keluar, yaku, terasa keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian qila, qila, qi. Maka sepanjang huruf mad itu, panjangnya maka akan terasa keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian apa sebahagian atau kesalahan dari kita? Ya, kesalahan dari kita dalam pengucapan al-jauf ini, sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Ingat, arti dari al-jauf yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kesalahannya di mana biasanya? Yaitu ketika penyebutan huruf mad ini masuk ke rongga khayshum atau rongga hidung. Kita contohkan. Ya, kita ambil contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Lihat. Ya, kita melihat. Ini ada ya mati, sebelumnya baris bawah. Maka tempat keluarnya murni dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kesalahannya apa? Biasanya masuk ke rongga hidung. Ya, maka orang yang mendengung-dengungkan atau mensengau-sengaukan suara ketika ngaji itu hati-hati karena merusak makharijul huruf, ya, merusak makharijul huruf. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia enggak boleh masuk ke hidung. Enggak boleh masuk ke hidung, ar-rajim. Karena murni keluar dari ya ini, jim juga enggak masuk ke hidung, ya juga enggak masuk ke hidung karena huruf mad.
Karena keluar dari al-jauf, ya. Ar-rajim, kesalahannya biasanya ar-rajim. Itu akan merusak. Karena tadi di awal kita sampaikan satu huruf hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Maka kalau sudah keluar dari al-jauf, jangan sampai keluar lagi dari al-khayshum. Karena nanti ada pula huruf yang keluar dari al-khayshum. Itu hati-hati, ya. Jangan sampai kita salah seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini lihat, dicontoh kata-kata al-alamin. Oke, alamin. Oke. Tetap ya, lihat ini lebih dalam prakteknya lebih sulit. Kenapa? Karena mim itu otomatis masuk ke hidung. Otomatis masuk ke hidung. Kesalahannya apa biasanya? Sampai ke iya-nya juga masuk ke hidung. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk iya-nya masuk ke hidung. Maka salah karena iya mati sebelumnya baris bawah, makhrajnya adalah al-jauf. Al-jauf enggak boleh masuk ke hidung. Mimnya masuk ke hidung, iya-nya enggak boleh masuk ke hidung. Maka alhamdulillahi rabbil alami, mi masuk ke hidung, setelahnya kembalikan lagi ke makhraj al-jauf. Al-alamin. Mi-nya masuk ke hidung, akan tapi ya-nya enggak boleh. Kalau dibaca al-alamin sampai habis, maka rusaklah makhraj dari al-jauf. Itu ya, itu perlu kita perhatikan. Banyak lagi. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahim. Contoh lagi. Ya, Ar-Rahim. Ha. Ada ya mati sebelumnya baris kasrah. Ya mati sebelumnya baris bawah. Ingat, murnikan keluarnya dari tenggorokan dan rongga mulut. Ar-Rahim. Kesalahannya biasanya masuk ke hidung. Maka salah kalau kita ngaji, membaca Al-Quran dengan mensengau-sengaukan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Rusak makharijul huruf. Karena murni dari al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Begitu juga kalau contohnya yu'minun, yu'minun. Waw mati sebelumnya baris dhammah. Juga ya alladzina. Ya, alladzina. Ini tadi. Alladzina. Ya, al-mustaqim. Ya, mustaqim. Qafnya baris bawah. Ya, jangan mustaqim. Maka rusak makharijul huruf. Itu hati. Jadi untuk al-jauf mudah kita mengingatnya. Mudah yaitu ingat saja huruf mad tabi'i. Ada 3, alif mati sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya dhammah, kemudian ya mati sebelumnya kasroh. Dalam prakteknya, dalam pengucapannya, ini hati-hati. Jangan sampai kita salah dalam pengucapannya. Biasanya kesalahan sebahagian dari kita, penyebutan waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasroh, dan alif mati sebelumnya fathah itu biasanya masuk ke rongga hidung. Ya, enggak boleh. Karena akan merusak makharijul huruf. Baik. Selesai kita untuk al-jauf, ya, untuk al-jauf kita selesai, maka kita akan masuk kepada makhraj am yang kedua. Makhraj am yang kedua, ya. Makhraj am yang kedua, ya, setelah kita selesai al-jauf rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kita masuk kepada makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua namanya adalah al-halaqa. Ya. Namanya al-halaqa. Apa arti al-halaq? Itu rongga tenggorokan. Oke. Tenggorokan. Al-jauf artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan, sedangkan al-halaq rongga tenggorokan.
Apa maksudnya? Yaitu huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah yang hanya keluar dari rongga tenggorokan saja. Hanya keluar dari rongga tenggorokan saja. Untuk rongga tenggorokan ini ada 3 bahagiannya. Ada 3 bahagiannya. Yang pertama namanya adalah aqsal halqi. Aqsal halqi. Okey. Ini nanti ada tiga bagiannya. Yang pertama namanya aqsal halqi. Apa aqsal halqi? Yaitu pangkal tenggorokan. Mana pangkal tenggorokan itu ini? Yang bahagian dalam, yang paling dalam dari tenggorokan, yang paling jauh ke dalam itu pangkal tenggorokan. Apa huruf dari pangkal tenggorokan? Yaitu hamzah, kemudian ha, hamzah dan ha. Okey, ini kita praktekkan, kita latih dalam pengucapannya. Ya, yang pertama huruf ha, huruf hamzah dari pangkal tenggorokan. Iuba, iuba. Biasanya kesalahan sebahagian dari kita yaitu penyebutan hamzah masuk ke hidung juga. Makanya ada yang membaca a'udzubillah, a'uda, jangan a tapi a. A dia murni dari pangkal tenggorokan. Okey. Iuba, ani, na, jelas hamzahnya. Jangan enggak boleh masuk ke hidung. Jangan ani, na, enggak boleh. Karena dari tenggorokan, enggak boleh masuk ke khayshum atau rongga hidung. Sekali lagi. Iuba, ani, na, minal mu'nima, ani, gitu. Untuk melatih hamzah. Melatih hamzah jangan sampai masuk ke rongga hidung. Yang pertama, yang kedua huruf ha. Huruf ha. Biasanya orang penyebutannya terlalu kuat nanti seperti sampai bergetar ke dada, katanya seperti itu. Tidak, ya, tidak seperti itu juga. Karena sifat dari huruf ha ini namanya khofa. Khofa lembut, ya. Nanti selesai kita membahas makhorijul huruf, insyaallah kita akan bahas juga sifat huruf. Okey, hamzah sudah selesai. Yang kedua huruf ha. Juga ha, hi, hu, bah. Nanti ada sifat hamas nama pada huruf ha. Ketika sukun dia harus mengalir, ya. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni, mahi, han, hani, ha. Nah, itu melatih huruf ha. Keluar dari aqsal halqi, keluar dari pangkal tenggorokan. Aqsa artinya pangkal, ya. Pangkal. Ya, aqsal halqi pangkal tenggorokan. Halak artinya tadi tenggorokan, ya. Sekali lagi hamzah dan ha. Iuba, ani, na, minal mu'nima, ani, ha setelahnya ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni, mahi, han, hani, ha. Murni dari pangkal tenggorokan. Ini bagian yang pertama. Bahagian yang pertama dari al-halaq. Kita masuk yang kedua. Namanya adalah wastul halqi. Wastul halqi. Ini aqsal halqi. Okay. Aqsa artinya pangkal, wastu artinya tengah. Ini tengah. Ya. Maka ini pangkal, naik sedikit sampai ke sini. Ini adalah namanya tengah-tengah tenggorokan. Maka tengah-tengah tenggorokan maksudnya huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Apa hurufnya? Yaitu 2 huruf. Yang pertama huruf ha, kemudian huruf ain. Huruf ha dan huruf ain.
Okay, sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita latih kembali dua huruf ini, huruf ha dan huruf a. Okay. Untuk melatih ini, ya, pertama kita bunyikan huruf ha dulu. Ya, ini murni keluar dari tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Ngalir ha. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Ngalir ha sukun. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni. Ngalir ha-nya. Minal muhni mahihan haniha. Sekali lagi. Ha, hi, hu, bah. Huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Ini untuk huruf ha. Untuk huruf ha. Keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Baik, yang kedua hurufnya yaitu huruf a. Huruf a. Oke, saya tekankan lagi. Satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Ya, satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kesalahan kita biasanya penyebutan huruf a yaitu masuk ke hidung atau al-khayshum. Alhamdulillahi rabbil ke hidung, maka otomatis rusaklah makharijul huruf pada huruf ain. Ya. Dari segi makhraj, huruf ha dan huruf a sama, ya. Kalau kita rasakan, kalau kita latih, kita sebut, kalau yang mohon maaf normal dalam ngomongnya, enggak masuk ke hidung, enggak sengau, enggak ada orang yang membaca huruf a ini masuk ke hidung. Membaca huruf ha ini masuk ke hidung. Ha enggak ada. Pasti normal keluarnya dari tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Kalau normal, orangnya normal, dia enggak akan memasukkan huruf ha ke dalam hidung. Iya. Akan tetapi, kenapa sebahagian kita penyebutan huruf a itu masuk ke hidung? Berarti ada yang salah. Ada yang harus diperbaiki. Karena dari segi makhraj sama, enggak ada beda, ya, sahabat Quran, enggak ada beda antara huruf ha dengan huruf a. Sama-sama murni keluar dari tenggorokan atau tengah-tengah tenggorokan. Kita latih coba, ya, kita latih. Rasakan, pencet hidung masing-masing untuk melatihnya di rumah, ya. Rasakan kalau masih bergetar rongga hidung, maka masih salah makhraj dari huruf ain. Contohnya yang salahnya seperti ini. Itu salah karena masih masuk ke rongga khayshum atau rongga hidung. Salah karena huruf a murni keluar dari tengah-tengah tenggorokan, ya. An, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Jelas, enggak boleh masuk ke rongga hidung, ya. An, ani, a'na, minal mu'ni, minal mu'ni, bukan minal mu'ni berarti masuk ke hidung. Nah, ini hati-hati, ya. Maka murni huruf ha dan huruf a ini keluarnya dari wastul halqi, yaitu keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Untuk huruf ha ini yang perlu kita banyak latih, ya. Ini yang perlu kita banyak latih. Jangan sampai ain masuk ke hidung. Makanya
a'udzu billah, bukan a'udzu bil berarti salah, tapi tidak ada masuk ke rongga hidung. Nah ini banyak kita latih huruf a. Sekali lagi kita latih dua huruf ini. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Murni keluar dari tengah tenggorokan. Yang kedua huruf ain. A'i uba' an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Okey, selesai kita bahagian yang kedua, ya, bahagian yang kedua dari tenggorokan, yaitu tengah-tengah tenggorokan. Kita masuk bahagian yang terakhir dari tenggorokan, yaitu namanya yang ketiga adnal halqi. Adnal halqi. Apa adna artinya? Ujung. Ujung, ya. Aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Adnal halqi, ujung tenggorokan. Ini pangkal tadi yang paling dalam, kemudian naik sedikit ke tengah-tengah tenggorokan, kemudian paling atas akhir dari tenggorokan, ini namanya adnal halqi atau ujung tenggorokan. Apa hurufnya? Ada dua, yaitu huruf kha dengan huruf gha. Ini dua hurufnya, huruf kha dan huruf gha. Hurufnya keluar dari ujung tenggorokan. Kita latih lagi dua huruf ini. Yang pertama huruf kha. Kalau 4 huruf di atas, a, ha, ha, a ini adalah huruf tipis, sedangkan yang dua ini kha dengan gha ini adalah huruf tebal, ya. Dalam sifat nanti bisa kita lihat. Kita latih huruf kha. Kha, khi, khu, ba, kuat. Kha. Kalau terlalu kuat juga atau terlalu lemah menjadi kha, belum. Kha, tidak, tapi kho. Bunyi vokal huruf tebal adalah huruf o. Itu. O, kho, ya. Bukan kha, bukan khairil, tapi khairil, bukan kha, ya. Kho, khi, khu, bakh, khu, khon, khoni, khokhna, minal mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Itu huruf kho, ya, keluar dari ujung. Bisa dirasakan di sini. Kho, khi, khu, ujung, ya. Sekali lagi huruf kho. Kho, khi, khu, bakh, khu, khon, khoni, khokhna, minal mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Huruf kho. Yang kedua huruf gha. Huruf gha sama rasa, ya. Terasa di ujung tenggorokan keluarnya, tapi lebih lembut saja bunyinya daripada huruf kha. Kita latih. Ghi, gu, bag. Ya, jangan terlalu kuat nanti jadi gha, tidak, tapi ghu. Ghi, gu, bag. Ketika baris bawah, dua huruf ini bukan dibaca khi, bukan li, tidak, tapi khi, karena marotibut tafkhim, tingkatan tafkhim, tingkatan tebal yang paling rendah adalah ketika baris bawah. Maka ini dia bukan huruf itbaq, nanti nampak dalam sifat. Maka dibacanya khi, bukan khi, tidak, ya. Huruf gha. Ghi, gu, bag, gu, ghan, ghani, ghawna, minal mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Ya,
Ini semua dua huruf ini keluar dari adnal halqi. Sekali lagi dua huruf ini kita ulang. Kha khi khu bakh khu khon khoni khokhna minal mukhni ma khi khon khoni kho. Huruf kha. Kemudian yang kedua huruf gha. Gha ghi ghu bagh ghan ghani ghana minal mughni maghi ghan ghani gha. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita pada makhraj am yang kedua, iaitu pada makhraj halaq tenggorokan. Okey, kita ulang sedikit. Al-jauf artinya adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kesalahannya biasanya adalah dalam penyebutannya masuk ke rongga hidung, yaitu hurufnya huruf mat tabi'i. Alif mati sebelumnya atas, waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasrah. Yang kedua al-halaq, ya artinya yaitu rongga tenggorokan. Ada tiga makhraj. Yang pertama aqsal halqi, pangkal tenggorokan, hurufnya hamzah dan ha. Yang kedua wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan, hurufnya adalah ha dengan huruf a. Dan yang ketiga yaitu adnal halqi. Adnal halqi yaitu artinya ujung tenggorokan, hurufnya juga ada dua, yaitu huruf kha dan huruf gha. Sahabat Quran dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah kita bahas dua makharijul huruf yang secara amnya atau umumnya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu makhraj setelahnya, yaitu insyaAllah kita akan bahas makhraj lisan, ya, lisan. Dan makhraj dari lisan inilah, lidah inilah huruf yang paling banyak keluar, ya, huruf hijaiyah yang paling banyak keluar yaitu dari lisan. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita latih huruf-huruf dari al-jauf dan halaq ini di rumah. Insyaallah kita jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.